Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada Bapak Sandy Aditya selaku dosen graphic design and video animation dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kami akan membahas materi dari bab 6 dengan pokok bahasan There's no gold at the end of the rainbow yang akan membahas tentang sedikit eh, tentang choosing the right color for your visual content and do test color matter. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Muhammad Farhan Kesa sebagai moderator dari kelompok 6 dan akan dilanjut oleh teman saya. Dan saya Rani Pratiwi. Baik, saya Kandi Rahman. Langsung saja ke materi pertama yaitu choosing the right color for your visual content. Yang pertama ada warna tidak berbicara. Warna tidak berbicara dalam arti harfiah tidak memiliki makna universal yang seragam untuk semua orang. Tergantung bagaimana makna tersebut berhubungan dengan konteks budaya, pengalaman pribadi, dan situasi tertentu. Yang kedua ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kita terhadap warna seringkali sangat mendalam dan beragam. Warna-warna tertentu bisa mengingatkan kita pada momen spesial dalam hidup. Misalnya bagi saya sendiri, warna biru selalu mengingatkan pada liburan di pantai yang tenang, di mana langit dan laut menyatu dalam ketenangan. Setiap individu memiliki hubungan unik dengan warna berdasarkan pengalaman hidup mereka, yang menjadikan warna sebagai elemen yang sangat pribadi dan emosional. Ini menunjukkan betapa subjektifnya makna warna dan bagaimana ia dapat membentuk perasaan dan ingatan kita secara pribadi. Lalu yang ketiga ada pertimbangan kultural. Warna dapat memiliki makna yang sangat berbeda tergantung pada latar belakang budaya. Misalnya warna hitam di satu budaya bisa melambangkan elegan dan formalitas. Sementara di budaya yang lain bisa melambangkan kematian dan kesedihan. Pertimbangan kultural ini menunjukkan bahwa warna tidak hanya memiliki arti yang berbeda, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks budaya ketika menggunakan warna dalam berbagai situasi. Lalu yang terakhir ada penggunaan warna yang tepat. Dalam desain, pemasaran, atau komunikasi, memahami makna warna dalam konteks tertentu dapat membantu kita menyampaikan pesan yang lebih efektif dan sesuai dengan audiens yang dituju. Misalnya, dalam branding, pemilihan warna yang sesuai dapat memperkuat identitas merek dan menarik perhatian target pasar. Sementara dalam desain interior, warna yang dipilih dapat menciptakan suasana yang mendukung fungsi ruangan. Dengan memperhatikan konteks dan makna warna, kita dapat mengoptimalkan dampak visual dan emosional dari pilihan warna kita, sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih tepat sasaran dan relevan. Maka dari itu, setiap keputusan warna yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang terkait konteks penggunaannya. Lalu lanjut ke aturan 60-30-10. Apa itu aturan 60-30-10? Konsep 60-30-10 adalah pedoman sederhana namun efektif dalam memilih dan mengatur warna dalam desain interior, dan bahkan branding. Tujuan dari konsep ini adalah menciptakan keseimbangan visual yang harmonis dengan membagi penggunaan warna menjadi tiga kategori. Yang pertama, 60% untuk warna dominan atau warna utama. Di warna dominan ini adalah warna yang digunakan dalam desain yang biasanya menutupi area terbesar. Ini adalah warna yang memberikan dasar bagi keseluruhan desain. Misalnya dalam desain website, mungkin warna ini adalah warna latar belakang halaman. Lalu 30% untuk warna sekunder. Warna sekunder sendiri itu adalah warna yang melengkapi warna dominan. Ini digunakan untuk elemen desain yang lebih kecil tetapi masih penting. Warna sekunder membantu menyeimbangkan tampilan dan memberikan kedalaman pada desain. Contohnya dalam desain grafis, ini bisa berupa warna untuk blok teks, sidebar, atau bagian konten. Lalu yang terakhir ada 10% untuk warna aksen. Warna aksen sendiri digunakan untuk menarik perhatian dan menyoroti elemen penting. Ini adalah warna yang paling sedikit digunakan tetapi memiliki dampak visual yang besar.
Warna aksen membantu menambahkan fokus dan dinamika pada desain. Untuk contohnya sendiri itu ada di desain grafis itu tombol panggilan untuk aksi. Lalu untuk desain interior mungkin warna vas bunga. Baik, di sini juga ada contoh bagaimana penerapan desain 60-30-10. Di sini ada warna yang menyerupai putih itu 60%. Di gambar sendiri itu warna dinding. Lalu di sini ada warna hijau muda 30% untuk warna bantal dan lantai. Dan terakhir warna aksen sendiri ada 10%. Itu ada di furnitur dan cover kursi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang do does color matter? Sebenarnya warna tidak selalu berfungsi untuk meningkatkan kontras dan visibilitas dalam desain. Karena kadang-kadang warna digunakan tanpa mempertimbangkan fungsinya dalam menyampaikan informasi. Misalnya penggunaan warna yang berlebihan atau tidak konsisten itu malah bisa menciptakan kekacauan visual yang malah menyulitkan penonton dalam memahami pesan yang ingin disampaikan. Bahkan ada dalam beberapa kasus, warna yang tidak sesuai atau terlalu banyak malah bisa mengalihkan perhatian dari informasi yang ingin disampaikan. Membuat desain kurang Dan ini juga membuat desain kurang efektif dalam menyampaikan pesan dengan jelas. Dan oleh karena itu, penting untuk menggunakan warna dengan tujuan yang jelas untuk menyampaikan informasi. Gitu. Next slide. Oke, di sini kita akan membandingkan kedua gambar. Nanti di slide berikutnya ada gambar. Ini gambar 6.3. Di sini kita bisa menyoroti eh, bahwa desain yang menggunakan banyak warna tanpa maksud yang jelas seringkali hanya berfokus pada aspek estetika saja, tanpa memikirkan fungsi visual yang mendukung penyampaian pesan. Ketika warna tidak digunakan untuk memperjelas informasi atau mengarahkan perhatian ke elemen penting, penonton akan sangat sulit memahami hierarki visual dalam desain tersebut. Poin kedua yaitu warna hanya digunakan untuk estetika saja tanpa memperkuat pesan, berarti warna tersebut tidak memberikan nilai tambah dalam menyampaikan informasi atau menyoroti elemen-elemen penting. Contohnya, jika warna hanya dipilih untuk mempercantik tanpa mempertimbangkan fungsinya, maka warna tersebut tidak membantu penonton untuk memahami atau memfokuskan perhatian pada informasi kunci. Oke, hasilnya di sini akan terjadi kebingungan bagi penonton karena tidak ada arah visual yang jelas. Karena di sana itu tidak memiliki maksud yang jelas, karena warnanya terlalu banyak. Tanpa adanya penekanan atau struktur warna yang memadu, mata penonton tidak tahu harus kemana fokusnya. Oleh karena itu menyebabkan mereka sulit dalam memahami prioritas informasi atau hubungan antara elemen desain menjadi tampak kacau dan sulit untuk diikuti. Oke, next slide. Oke, di sini kita akan membandingkan dua gambar, yaitu ini gambar 6.4. Di sini kita bisa melihat gambar itu hanya satu warna dan ini hasil observasinya. Oke, hasil hasil observasinya yaitu penggunaan warna satu warna atau yang diterapkan dalam gambar ini hanya abu-abu, menyoroti bahwa tidak selalu diperlukan karena menyoroti bahwa warna tidak selalu diperlukan untuk menyampaikan pesan. Ketika desain ditampilkan dalam skala abu-abu atau satu warna saja atau lebih simpel, informasi tetap dapat dipahami tanpa gangguan warna yang berlebihan, membuktikan bahwa kontras dan struktur visual dapat dicapai melalui elemen desain lain, seperti tata letak dan tipografi. Ini menekankan pada fokus pada kejelasan dan organisasi informasi lebih penting daripada penggunaan warna yang mencolok. Oke, di sini poin kedua, informasi tetap dapat dimengerti tanpa gangguan dari elemen warna. Ketika warna digunakan, elemen seperti tipografi, layout, dan bentuk
dapat memandu perhatian penonton dan menyampaikan informasi dengan cara yang teratur. Ini menunjukkan bahwa perorganisasian konten dan penyampaian informasi yang terstruktur lebih penting daripada sekedar menambahkan warna untuk menambah estetika saja dan untuk meningkatkan daya tarik visual. Di sini hasilnya desain yang lebih bersih dan mudah dipahami dengan menghilangkan elemen warna yang tidak perlu. Fokus penonton menjadi lebih terarah pada struktur konten warna. Hal ini menciptakan tampilan yang lebih teratur, mengurangi kekacauan dan memungkinkan informasi disajikan dengan cara yang lebih jelas dan langsung. Dan desain yang polos seperti ini pula yang bersih memudahkan penonton untuk menangkap pesan inti tanpa teralih oleh elemen visual yang berlebihan. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik. Nanti kita masuk ke dalam subbab terakhir, yaitu mulai pertanyaan tentang desain visual. Nah, dari gambar di sini, kira-kira apa topik dari gambar ini? Kemudian bagaimana perasaan Anda setelah melihatnya? Dan juga apa makna dari warna yang digunakan, serta apa yang kamu pelajari dari gambar ini? Baik, jadi kesimpulan dari slide yang pertama ini adalah gambar ini merupakan menggunakan warna dan bentuk visual untuk menyampaikan pesan. Kemudian warna yang dipilih dalam visual ini mempengaruhi pemahaman penonton terhadap informasi. Dan juga warna biru yang digunakan untuk desain tetesan air yang digunakan dalam slide ini mungkin membuat data terlihat berhubungan dengan air, padahal bukan itu pesannya. Nah, jadi apakah kesimpulannya dapat diambil? Yaitu adalah pentingnya memilih warna dan juga bentuk yang relevan dengan informasi yang disajikan. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi kan setelah slide 1 tadi itu merupakan contoh dari visualisasi di mana gambar berupa contoh dari tetesan air, namun masih dalam bentuk belum ada angka-angka seperti persentase. Kemudian kita lanjut ke di sini ada contoh lain, tapi dengan adanya jumlah persentase. Jadi di sini merupakan contoh visualisasi yang salah. Karena apa? Yang pertama adalah gambar ini adalah contoh dari desa visual yang salah, karena walaupun data yang disampaikan sudah benar, namun penggunaan tetesan air yang ukurannya berbeda untuk menggambarkan persentase justru bisa membuat informasi ini membingungkan bagi pelihatnya. Dan juga dalam hal ini sebagai desainer tentu kita harus memperhatikan untuk tidak menggunakan ukuran gambar yang sama untuk persentase yang berbeda karena akan menimbulkan kebingungan bagi penikmat gambarnya. Kemudian dalam desain ini juga melanggar aturan visual komunikasi dengan memberikan pesan yang salah melalui penggunaan gambar tetesan air. Padahal di sini membahas mengenai uh, tentang kebersihan ya tentunya, tapi untuk poin utamanya dia di sini tidak membahas topik utamanya yaitu tentang tetesan air. Jadi kesimpulan dari slide 1 dan 2 dan juga poin utama yang dapat diambil adalah pilih warna yang sesuai dengan topik data, kemudian hindari penggunaan ukuran yang sama pada elemen visual untuk presentasi yang berbeda atau untuk penyajian yang berbeda. Kemudian pastikan visual yang digunakan tidak membingungkan atau menyampaikan pesan yang salah sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para pelihatnya. Baik, next slide. Baik, di sini ada dua slide, yaitu kesalahan umum dalam desain visual dan juga rekomendasi untuk desain visual. Kita fokus ke yang pertama, yaitu kesalahan umum dalam desain visual. Yang pertama-tama adalah warna yang tidak sesuai. Dalam hal ini, pemilihan warna dalam desain visual itu sangat penting tentunya untuk menyampaikan emosi ataupun makna dari suatu data. Nah, warna yang tidak sesuai dapat mengubah pesan yang ingin disampaikan tentunya. Contohnya yaitu menggunakan warna yang terlalu cerah untuk data yang bersifat peringatan atau negatif seperti kurangnya kebiasaan mencuci tangan. Kemudian yang kedua adalah proporsi elemen yang tidak tepat. Dalam hal ini, ukuran elemen visual harus proporsional dengan data yang disajikan tentunya. Misalnya, jika sebuah elemen visual seperti tetesan air
lebih besar, maka seharusnya mewakili persentase yang lebih besar. Jadi desain yang tidak proporsional dapat membingungkan audiens tentunya. Kemudian yang ketiga adalah overlap atau tumpang tindih visual. Nah, tumpang tindih elemen visual ini membuat data yang disampaikan sudah dibaca dan juga penting sekali untuk memastikan bahwa setiap bagian informasi dapat dilihat dengan jelas tanpa terganggu oleh elemen lain. Kita lanjut ke slide sebelahnya, yaitu rekomendasi untuk desain visual yang baik. Yang pertama adalah pilih warna yang tepat dan konsisten. Dalam hal ini, warna harus dipilih berdasarkan konteks data. Misalnya, gunakan warna-warni cerah untuk data positif dan warna gelap atau peringatan untuk data negatif. Dalam hal ini, warna juga harus konsisten tentunya sepanjang visualisasi agar tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian yang kedua adalah gunakan ukuran yang proporsional. Pastikan tentunya ukuran elemen yang digunakan, yaitu elemen visual, sesuai dengan data yang dipresentasikan. Dalam hal ini, elemen yang lebih besar harus mencerminkan nilai atau persentase yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah hindari tumpang tindih elemen. Elemen-elemen visual harus ditempatkan secara terpisah dan terorganisir agar mudah dibaca oleh audiens. Nah, untuk penggunaan ruang putih seperti atau white space atau jarak antara elemen dapat meningkatkan keterbacaan. Baik, itu tadi merupakan materi dari pertanyaan tentang desain visual. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, mungkin demikian presentasi dari kami mengenai bab 6 dengan judul There's No Goal at the End of That Rainbow. Kami berharap materi yang kami sajikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan warna dalam desain grafis dan video animasi. Saya rasa itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya Muhammad Farhan Kisa selaku moderator kelompok 6 mengucapkan terima kasih.